Dengan sentuhan bola yang halus, visi kuat, dan ambisi besar untuk segera bersinar, Petar Sućik datang ke Milan dengan tekad bulat, yaitu menembus skuad utama Inter mulai dari ajang Piala Dunia antar klub. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, gelandang asal Kroasia ini sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia sempat berlatih bersama pelatih Christian Chivu dan berdialog panjang dengan Kapten Lautaro Martinez, membenamkan dirinya dalam semangat interisme. Di lapangan, Sućik telah berkenalan dengan para gelandang senior seperti Barella, Zielinski, Aslani, Fratesi, Mkhitaryan, dan Calhanoglu, yang sayangnya harus absen di laga pembuka melawan Monterrey karena cedera. Ketidakhadiran Calhanoglu membuka peluang, Sućik siap tancap gas, mendekati posisi starter sedikit demi sedikit, tulis Gazzetta. Meskipun Aslani diprediksi mengisi posisi regista karena kontinuitas, Sućik tampil meyakinkan di latihan terakhir dan bersaing ketat untuk menjadi starter, mungkin menggantikan peran Barella atau Mkhitaryan di lini tengah. Keputusan akhir akan bergantung pada performa di sesi latihan menjelang pertandingan, namun sinyal positif dari Sućik mulai terlihat. Kini tinggal menunggu pembuktian di pertandingan resmi. Galatasaray tampaknya tak main-main dalam upayanya merekrut Hakan Calhanoglu. Setelah muncul rumor soal ketertarikan klub raksasa Turki itu terhadap gelandang Inter Milan, kini kabar terbaru dari Tutto Mercatoe menguatkan bahwa negosiasi memang sedang bergerak. Agen Calhanoglu, Gordon Stipic, dikabarkan akan segera terbang ke Istanbul guna melanjutkan pembicaraan yang berpotensi mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Meski masih ada jarak antara penawaran Galatasaray dan harga yang diminta Inter, klub asal Milan tersebut tidak akan menghalangi kepergian sang pemain, namun juga tidak bersedia menurunkan valuasi yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, suasana negosiasi dinilai positif dan peluang kesepakatan disebut cukup besar. Jika Calhanoglu benar-benar hengkang, Inter sudah menyiapkan beberapa alternatif pengganti. Selain nama-nama yang sudah lama dikaitkan seperti Nicolo Rovella, Ederson, dan Samuel Ricci, klub juga memantau Bernabe dan Mandela Keita, dua pemain yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Christian Chivu saat di Parma. Wasit asal Brasil, Wilton Pereira Sampaio, telah ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Monterrey dan Inter, yang menjadi laga debut Christian Chivu sebagai pelatih Nerazzurri di ajang Piala Dunia antar klub. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada malam antara Selasa dan Rabu waktu setempat. Pereira Sampaio, 43 tahun, berasal dari Tercina de Goiás dan telah menjadi wasit internasional sejak 2013. Ia pernah dinobatkan sebagai wasit terbaik di kompetisi Brasileirao pada tahun 2012. Pengalamannya di pentas internasional pun mumpuni, termasuk keterlibatannya dalam 2 edisi terakhir Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, ia bertugas sebagai bagian dari tim VAR, sementara pada edisi 2022 di Qatar, ia dipercaya memimpin beberapa laga penting, termasuk perempat final antara Prancis dan Inggris. Dalam laga Monterrey versus Inter, Pereira Sampaio akan didampingi oleh 2 asisten asal Brasil, yakni Bruno Boscilla dan Bruno Pires. Sementara itu, tugas pengawasan VAR akan dipegang oleh wasit asal Uruguay, Gustavo Tejera. Penunjukan ini menjadi jaminan kualitas kepemimpinan di pertandingan krusial bagi langkah pertama Inter di turnamen tersebut. Samuel Ricci diprediksi akan menjadi salah satu nama panas di bursa transfer mendatang. Gelandang milik Torino itu tengah menarik perhatian sejumlah klub besar Serie A. Menurut laporan La Stampa, AC Milan dan Inter Milan telah menunjukkan minat serius terhadap pemain berusia 22 tahun tersebut. Namun persaingan tak berhenti di situ. Atalanta dan Napoli juga dikabarkan turut memantau perkembangan Ricci dengan cermat, menjadikan perburuan tanda tangannya semakin kompetitif. Dengan banyaknya peminat dari klub papan atas, beberapa bulan ke depan dipastikan akan menjadi periode yang panas dan menentukan bagi masa depan sang gelandang. Torino kemungkinan harus bersiap menerima tawaran besar jika Ricci benar-benar menjadi target prioritas para rival Serie A. Saat Inter Milan memulai persiapan menghadapi Monterrey di bawah arahan pelatih anyar Christian Chivu, manajemen klub tetap aktif memantau pergerakan di bursa transfer. Fokus utama saat ini adalah lini serang, dengan target utama tetap tertuju pada Rasmus Højlund. Penyerang muda asal Denmark itu dihargai 40 hingga 45 juta euro oleh Manchester United, yang tak ingin mencatat kerugian setelah membelinya seharga 75 juta euro dari Atalanta 2 tahun lalu. Inter sendiri berupaya menegosiasikan formula pinjaman dengan opsi pembelian permanen untuk mendekati angka yang diminta klub Inggris tersebut.
Selain Højlund, nama Angyeon Bonni juga masih menjadi incaran dan tercatat dalam radar Piero Ausilio dan Dario Bacin. Sementara itu, di sisi keluar, masa depan Hakan Çalhanoğlu juga menjadi perhatian. Perwakilan sang gelandang tengah berada di Istanbul untuk membicarakan potensi transfer ke Galatasaray. Klub Turki tersebut sangat tertarik dan telah mengajukan penawaran sebesar 15 juta euro plus bonus. Namun angka itu masih jauh dari permintaan Inter yang mematok harga 40 juta euro. Meski jarak antara tawaran dan permintaan cukup besar, negosiasi terus berlangsung. Menurut laporan dari Sport Mediaset, Inter mungkin akan bersedia melepas Çalhanoğlu jika Galatasaray menaikkan tawaran mereka ke kisaran 25 hingga 30 juta euro. Faktor krusial dalam proses ini adalah keinginan sang pemain sendiri, yang merupakan pendukung lama Galatasaray dan bisa menjadi kunci terwujudnya transfer tersebut. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, memberikan pandangannya menjelang dimulainya Piala Dunia Antar Klub, dalam wawancara eksklusif bersama Sport Mediaset. Tanpa ragu, legenda Argentina tersebut menegaskan bahwa Messi masih nomor satu saat ditanya soal bintang-bintang di turnamen ini. Menurut Zanetti, kompetisi ini akan sangat menarik karena diikuti oleh banyak pemain hebat dari klub-klub besar dunia, dan ia berharap ajang ini bisa menjadi sebuah turnamen yang luar biasa. Berbicara tentang Inter, Zanetti juga menyoroti situasi sulit yang sedang dihadapi Mehdi Taremi. Ia menyatakan sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Taremi dan berharap semuanya bisa segera diselesaikan. Ini masalah yang besar, dan pihak klub ingin berada di samping sang pemain di saat-saat seperti ini, ujarnya, merujuk pada kendala perjalanan Taremi dari Iran akibat penutupan wilayah udara. Zanetti juga mengungkapkan dukungannya terhadap pelatih baru Inter, Christian Cifu. Ia mengatakan akan segera ke Los Angeles untuk bergabung dengan tim. Inter ingin tampil sebagai protagonis. Kami sangat percaya pada Christian. Saya mengenalnya dengan sangat baik, dia pernah menjadi rekan setim saya, orang yang jujur, dan saya yakin dia akan melakukan pekerjaan luar biasa. Tutup Zanetti dengan penuh keyakinan terhadap era baru Inter bersama Cifu. Setelah sempat menunjukkan ketertarikan tahun lalu, Spezia kembali membidik Alessandro Fontanarossa sebagai salah satu target utama mereka untuk memperkuat lini belakang. Bek tengah kidal kelahiran 2003 itu baru saja menyelesaikan dua pengalaman beruntun di Serie B, masing-masing bersama Reggiana dan Carrarese, dan kini kembali ke Inter. Nama Fontanarossa kembali mencuat dalam pembicaraan antara Direktur Olahraga Spezia, Stefano Melisano, dan pihak Inter. Melisano, yang juga sempat menyinggung pemain lain seperti Rececconi dan Brandtbruch, secara khusus menyoroti potensi dan kesiapan Fontanarossa untuk bermain di level lebih tinggi. Kembalinya minat Spezia menunjukkan bahwa sang pemain masih berada dalam radar klub-klub yang mencari talenta muda berbakat, dan keputusan akhir kini bergantung pada kesepakatan antara Spezia dan Inter terkait formula transfer yang mungkin, baik pinjaman maupun opsi permanen. Rumor kepindahan Hakan Çalhanoğlu ke Galatasaray semakin menguat. Dalam beberapa jam terakhir, kabar mengenai kemungkinan kembalinya sang gelandang ke tanah kelahirannya menjadi perbincangan hangat di media Turki. Jurnalis Turki, Serhat Akın, mengungkapkan bahwa Çalhanoğlu sendiri telah mengonfirmasi adanya komunikasi dengan Galatasaray. Hakan Çalhanoğlu mengirim pesan kepada saya hari ini, ungkapnya. Dia berkata, kami sedang dalam pembicaraan dengan Galatasaray. Mereka menginginkan saya, dan saya juga menginginkan mereka. Sinyal dari sang pemain ini tentu menambah intensitas rumor yang sudah berkembang, dan menempatkan Galatasaray selangkah lebih dekat untuk merekrut sang bintang dari Inter.